Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Siti Munawaroh, pembimbing literasi dari SDN Rancamanyar 03. Pada bulan ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng yang diambil dari buku cerita yang berjudul Legenda Keong Emas. Penerbitnya Serbajaya, penulisnya Tira Ikranegara, dan jumlah halamannya sebanyak 29 halaman. Dongeng yang akan saya bacakan berjudul Ratu Laut Selatan. Konon, di kerajaan Pajajaran, bertahanlah seorang raja yang bernama Prabu Mudingsari. Prabu Mudingsari sangat gemar pergi berburu. Tetapi, hari itu Baginda tersesat dan terpisah dari para pengawalnya. Hari mulai gelap, Baginda pun beristirahat dan tertidur. Dalam keadaan setengah tertidur, Baginda segera bangun dan terkejut ketika di hadapannya berdiri seorang gadis yang sangat cantik. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai cucu dari Raja Rimba dan mengundang sang Baginda untuk singgah di istana kakeknya. Tak seberapa lama, sampailah mereka di istana, dan mereka disambut oleh seorang raja yang kemudian memberitahunya bahwa soal terpisahnya sang Baginda dengan pengawal hingga tersesat sudah diatur oleh sang kakek karena sang cucu sangat mencintainya. Karena kecantikannya dan kelemah lembutan putri itu, Prabu Mudingsari jatuh hati. Mereka kemudian menikah dan hidup dalam kebahagiaan. Baginda tinggal beberapa lama bersama istrinya di istana dalam rimba itu. Hingga pada suatu hari, Prabu Mudingsari kembali ke kerajaan dan menduduki tahta Pajajaran seperti sebelumnya. Berbulan-bulan kemudian, pada suatu malam Baginda mendengar suara tangis bayi. Tiba-tiba muncul seraut wajah yang dikenalnya sebagai wajah sang istri. Seraya berkata kepadanya, "Kakanda, bayi itu anak kita. Kuserahkan kepadamu untuk kau besarkan di kalangan manusia." Baginda tidak mengerti. Lalu istrinya menjelaskan bahwa ia sebenarnya dari kalangan siluman. Demikianlah bayi perempuan itu diberi nama Retna Sari Suwido. 18 tahun kemudian, Dewi Suwido tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik dan sukar dicari tandingannya, sehingga membuat tak senang hati sang permaisuri dan putrinya. Oleh sebab itu, timbul maksud jahat untuk menyingkirkan Dewi Suwido dari istana. Mereka pun segera pergi, mendatangi seorang ahli tenung yang terkenal pandai dan memerintahkannya untuk membuat Dewi Suwido menjadi berwajah jelek dan sekujur tubuhnya nampak menjijikan. Singkat cerita, mereka melancarkan serangan ilmu hitamnya. Keesokan harinya, Dewi Suwido bangun dari tidurnya dan merasa tidak enak badan. Dia pun berkaca dan sangat terkejut ketika melihat wajahnya yang berubah menjadi buruk. Berhari-hari gadis itu mengurung diri dan tidak mengunjungi orang hingga sang raja memerintahkannya untuk menghadap ke balarium istana. Di sana, Prabu Mudingsari terkejut dan mengatakan bahwa ia mengidap penyakit berbahaya, sehingga harus diasingkan dari istana. Hati Dewi Suwido remuk mendengarnya, dan ia segera diantarkan untuk diasingkan ke dalam rimba. Pada akhirnya, ia tiba di Gunung Kombang. Kemudian, di sana ia bertapa dan memohon kepada dewa agar wajahnya dikembalikan sebagaimana sebelumnya. Bertahun-tahun ia pun bertapa, sampai suatu hari dia mendengar sebuah suara. "Dewi Suwido, kalau kau ingin wajahmu kembali seperti semula, berangkatlah menuju ke selatan. Kau harus masuk ke Laut Selatan dan bersatulah dengannya." Setelah mendengar suara itu, Dewi Suwido segera berangkat ke arah selatan. Berhari-hari kemudian, tibalah ia di pantai selatan. Dengan penuh kepercayaan, Dewi Suwido lalu terjun ke laut dari tebing yang sangat curam. Setelah muncul kembali dari dalam air laut, segala penyakit yang menempel pada tubuh Dewi Suwido menghilang sepenuhnya. Kecantikannya kembali seperti semula, bahkan lebih cantik.
Menurut kepercayaan Dewi Suwido masih hidup hingga kini dan menjadi ratu di Laut Selatan. Ia disebut dengan Nyi Roro Kidul. Sekian dongeng yang saya ceritakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.